Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jamesian di rubrik khusus Ramadan, yaitu Sahabat Hijrah James. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh sahabat saya, yaitu Bung Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Corona. Nanti kok salamnya kena bully. Nah, sibuk apa sekarang Bung Ina? Alhamdulillah sekarang saya lagi sibuk di di salah satu panti rehabilitasi di Pontianak nih itu. Nah, jadi dari 2016 saya bergabung ke panti rehabilitasi Nafza tersebut untuk membantu kawan-kawan yang masih bermasalah dengan penggunaan Nafza. Iya, udah berapa lama itu? Saya bergabung. Ya, bergabung. Sebenarnya saya berkecimpung sih udah dari tahun 2015. Nah, cuman kemarin masih di luar kota gitu kan. Pada akhirnya teman menghubungin pengen buat panti rehabilitasi di Pontianak. Akhirnya 2016 saya bergabung, pulang ke sini sampai sekarang. Itu didirikan awalnya memang di Pontianak atau ini cabang dari Jakarta atau di mana gitu? Di Pontianak memang. Pontianak, memang ada tawaran juga dari salah satu badan pemerintahan juga kan. Karena melihat kondisi Pontianak pecandunya cukup Oke. Nih kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan soal candu menyandu, jadi saya undang beliau ini ke channel Jamesian karena beliau ini punya kisah atau masa lalu yang sangat kelam kawan-kawan. Ya maaf ya kalau saya bilang seperti itu ya. Iya. Bahwa beliau ini mantan pecandu narkoba dan cukup lama ya. Bahkan saya dengar kemarin saya ngobrol dengan teman bahwa beliau ini udah tidak dianggap oleh keluarga ya. Iya. Sempat kayak gitu. Sempat. Ya? Nah, ceritakan ke kami awal mula kenapa bisa terjebak ke dunia hitam. Sebenarnya sih panjang ceritanya, panjang. Kalau dibikin buku mungkin mau berbuku-buku gitu. Ya mungkin itu boleh juga sebenarnya kita buat buku ya Bung Ben ya. Cuma yang seingat saya gitu, begitu dari awal saya dari keluarga atau kalangan orang yang baik gitu, orang tua juga berpendidikan, berkecukupan lah, tidak ada masalah gitu, tidak ada masalah. Kadang kan orang selalu mencari alasan saya menggunakan narkoba karena penceraian orang tua, karena segala macam. Sebenarnya saya jauh dari alasan seperti itu gitu. Jadi memang awalnya memang sekedar suka-suka makainya gitu, ya nongkrong, ngumpul karena waktu itu memang niat saya waktu itu pengen dapat teman sebanyak-banyak mungkin gitu. Karena saya pikir dengan banyak teman mungkin lebih peluang apapun itu akan lebih terbuka gitu kan. Tapi pada akhirnya itu salah. Maksudnya saya bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang tanda kutip ini agak kelewatan kelewatan. Itu SMA, SMP kan kita satu itu ya. Iya, sebenarnya dari SMA kelas 2 itu. SMA kelas 2 baru naik kelas 2 gitu. Saya kenal, memang udah kenal gitu. Cuman kenalan dengan barang itu tuh pas kelas 2 gitu. Waktu dulu yang awal pertama kali kenal apa? Pertama sih dari ganja gitu. Ganja, make ganja gitu kan. Kebetulan saya suka main dengan abang tingkat saya lah gitu. Beberapa tingkat di atas saya gitu kan. Jadi mungkin mereka merasa nyambung, asik gitu kan. Jadi mereka yang udah selesai sekolah duluan, ada yang kuliah di luar. Kalau pas pulang ke Pontianak bawa tuh barang. Saya yang itu dari Jakarta itu. Dari Jakarta ya, di Jakarta, Bandung gitu mereka. Bisa lolos juga ya? Iya, Mas zaman itu masih masuk di kantong nih. Belum ketat ya. Jadi mereka pun bawanya enggak pakai yang ribet gitu. Masukin kantong gitu, udah lolos sampai Pontianak gitu. Nah waktu itu memutuskan pakai ganja alasannya apa? Apakah lebih murah atau daya itunya apa ya sih? Sebenarnya sih ganja tuh ya pengen bereksperimen, pengen tahu sih awalnya rasanya. Iya. Jadi dari ganja pengen tahu begini ganja ya kan, rasanya seperti ini, terus bawaannya seperti ini gitu kan. Terus sampai pada akhirnya ketemu satu barang yang memang benar-benar merubah hidup
saya jadi 360 derajat tuh pasti terbalik gitu. Apa itu? Itu ketemu tadi zamannya waktu itu trennya memang lagi tren putau. Putau ya. Putau saat Saya itu. dengarnya pun ngeri gitu. Namanya itu luar biasa gitu. Putau. Itu. Ya. Maksudnya ya kita yang saat itu sangat kekurangan informasi terkait masalah narkoba, dampaknya apa segala macam. Waktu saat itu memang kurang sekali, minim. Apalagi waktu itu belum ada media sosial, belum ada internet yang seperti sekarang kan. Iya. Jadi saat itu ya cuman make gitu. Nah, yang dalam pikiran saya ya ini mungkin kayak minum. Iya. Kayak minum arak atau kayak minuman keras yang lainnya gitu. Kalau kita tidak minum ya tidak apa-apa Iya, gitu iya, kan. iya. Pokoknya ya putau ini beda gitu. Ya, mungkin itu yang lebih berat kali ya. Kalau Daya kecanduannya. Iya, kecanduannya. Iya, ada beberapa orang mungkin yang beberapa penelitian atau beberapa bahan yang saya baca memang salah satu zat yang tingkat kecanduannya itu cepat gitu dan dosisnya terus bertambah itu putau salah Putau, satunya. Iya, putau. Bahasa jalanan sih putau. Sebenarnya itu heroin gitu. Cuman karena bahasa jalanan di setiap negara tuh memang beda-beda gitu. Dan dulu tuh cukup mudah ya untuk memperoleh itu ya, putau itu ya. Dulu sebenarnya dibilang mudah ya tidak terlalu mudah gitu. Tapi kalau kita kenal gitu dengan salah satu pecandu itu akan terbuka gitu jalannya. Oke. Nah, jadi antara pecandu satu sama pecandu satu tuh kadang akrabnya tuh lebih cepat. Iya. Karena tadi sama-sama membutuhkan barang tadi kan. Dan mungkin putau itu yang paling mahal kali ya. Zaman itu tuh masih Paling bahaya mungkin paling mahal mungkin ya. 50.000 sih satu paket gitu. Satu paket 50.000. Satu paket waktu itu 50.000 dan itu memang kualitas barangnya kalau dibanding yang tahun 2000-an ke atas ya sampai 2010, 12 gitu. Itu beda jauh gitu dengan barang sekarang gitu. Berapa lama Ina terjebak dengan putau itu? Saya kenalnya itu 97, 98. Kenal. cukup lama ya. Kenalnya tuh cuman tidak akrab masih. Iya. Kenal, make paling sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, begitu kelas 3 mau kuliah, saat itu mulai akrab langsung. Mulai rutin. Kebetulan kawan waktu itu bawa banyak gitu. Karena memang saat itu memang masih murah gitu. Iya. Harganya masih murah lah 100 atau 275 enggak salah satu gramnya gitu. Iya. Kalau sekarang kan terakhir yang saya dengar ada yang sampai 1,6 juta, 1,5 juta gitu kan. Nah, saat itu tuh memang masih murah. Jadi kawan bawa datang, saat itu pun enggak tahu kalau di Pontianak ini jualnya di mana, kita enggak tahu gitu. Oh, taunya nerima bersih. Kawan, gitu. kawan ini yang supply ini kawan. Dia bawa ada sekitar 10 gram. Pakai tuh berempat. Iya. Pakai setiap hari kan tanpa ngerasakan efek, tanpa ngerasakan apa. Karena memang kualitas barangnya memang saat itu zaman itu ya memang bagus. Kita pakai pagi, malam pun masih berasa gitu. Nah, waktu Ina pertama coba-coba itu, apakah enggak pikir dulu sebelumnya? Apakah barang ini bisa ngerusak kan gitu? Itulah. Ya, apalagi masa depan kan gitu. Karena informasi yang kurang gitu, karena kita tidak tahu Zaman dampaknya internet juga bahaya. belum ya waktu itu. Iya. Masih terbatas. Itulah yang saya pikir waktu itu ya ini mungkin seperti kita minum gitu atau apapun mabuk itu. Udah gitu mabuk ya. udah kan, besok bisa bekerja, bisa sekolah gitu kan. Iya. Tapi kok ini beda gitu. Iya. Ini benar-benar mengikat gitu. Hidup kita memang diikat sama dia gitu. Iya. Jadi kita harus make dulu gitu, mau sekolah, mau kerja, mau kuliah, sampai pada akhirnya mau ngapa-ngapain harus make dulu. Jadi kuliah juga make? Saat itu ya sampai akhirnya semester 6 ya karena udah berantakan dari semester 3 sampai ke semester 6 tuh memang benar-benar berantakan. Kan dari 98 kan tadi itu Ina bilang terjebak. Nah, dalam perjalanan jadi pecandu itu orang tua enggak tahu. Nah, itulah dibilang lihainya saya enggak juga sebenarnya mereka curiga gitu. Karena saya selalu minta uang jajan lebih gitu. Uang jajan lebih, kebetulan orang tua juga masih mampu lah gitu kan. Ya mereka paling tidak terlalu banyak tanya gitu. Karena memang
saya tidak melihatkan sisi brutal di rumah gitu. Mereka masih apa ya kata orang bilangnya apa? Apa Ben? Kalau nurut ya di rumah gitu. Apa ya? iya itu. Saya selalu nurut gitu. Tapi di balik itu saya punya maksud tertentu Iya, gitu. iya, iya, iya. Apa alasan bayar uang kuliah atau beli ini, beli itu. Kadang duit itu gitu. Iya, Dan lagi pula sih kebanyakan sih kalau di awal tuh make itu gratis saya gitu. Oh, gitu. Lebih banyak gratisnya lah Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi kan setelah itu harus bayar kan? Nah, setelah itu Pernah tidak uang kuliah dijadikan korban? pernah terakhir itu uang Mungkin sering ya. terakhir uang semesteran itu yang akhirnya udah saya Iya, putuskan berhenti. Oh gitu. Semesteran kuliah. Berapa uang semester Astagfirullah. waktu itu? Waktu itu berapa ya? 800 nggak salah Lumayan saya. tuh zaman Iya, dulu itu. 800.000 nggak salah. Saya ingat di Untan itu tidak banyak, 100 lebih 200 kan? Kan per triwulan nggak salah itu. Iya. Per cawu waktu itu kan Iya, bayarnya. per semester. Per Iya. semester waktu itu. 6 bulan sekali. Ah. Oh gitu. Nah, tapi setelah itu orang tua tahu. Akhirnya 2003 gitu karena iya. saya ngerasa wah ini udah bermasalah, udah ngerasa sakau apa segala Iya, macam iya, kan. iya. Saya dengan info dari teman-teman gitu katanya ada dokter atau dari orang dari rumah sakit ketergantungan obat datang ke Pontianak gitu mau mengadakan rehabilitasi gitulah gitu kan. Cuman lebih ke detoksifikasi gitu kan. Saya cari infonya Tahun berapa dapat itu? ketemu 2003 waktu itu. 2003. Jadi ada program salah satu program pemerintah lah gitu kan. Di asrama aja ya saya daftar. Dan ternyata salah satu syarat untuk wajib ikut itu ya harus ada tanda tangan orang tua. Orang tua gitu. harus mengetahui Iya, gitu. iya, 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 iya. Saya bingung waktu itu. Kan ini mau jujur, takut kan, tapi saya ngerasa ini udah kacau kan. Iya, iya, iya. Akhirnya saya saya ngambil keputusan, udah saya harus ngasih tahu nih. Teman saya ngasih tahu abang. Iya. Oke. Jadi lewat abang, Iya. abang saya yang nomor 2, saya kasih tahu, saya mau masuk rehab, saya kecanduan segala macam kan. Nah, Jadi kaget tidak pada saat itu? sebenarnya ya dia kaget sih gitu, maksudnya tapi tidak terlalu kaget mungkin karena dia tahu gitu. Saya udah mulai perilaku udah mulai berubah Oh, dari udah 2000 nampak. tuh, Iya, iya. dari 2000 tahun 2000 sampai 2003 tuh perilaku saya udah mulai berubah Iya, gitu. Udah mulai keluar malam, kadang enggak pulang kan. Pulang ke rumah pun paling sebentar, mandi, iya, minta iya, iya, uang, iya. pergi lagi kan. Nah, dari situ sebenarnya dia cuman belum pernah ketangkap basah saya Iya, pakai iya, gitu. iya, Karena iya, memang saya jarang pakai di rumah saat Iya. itu. Kalau bahasa apa? Bahasa hukum tuh kalau belum ada barang bukti masih aman. Eh, Jadi lewat abang tersebut. Jadi abang ngobrol ke orang tua yang menyampaikan dengan cara dia lah Iya, gitu, iya, dengan iya, cara dia yang akhirnya orang tua mengerti gitu, memahami Waktu itu gitu. yang nyampaikan abang. Abang. Bagaimana abang nyampaikan pada saat itu? Saya nggak tahu posisi saya udah di asrama haji tersebut. Oh, Jadi gitu. pihak sana nyuruh datang nih. Karena tidak enak tadi dengan orang tua, akhirnya abang yang di. Jadi Oh, lewat iya, iya, abang tadi kan minta tolong Nah, abang yang pernah nggak menyampaikan. cerita kalau pada saat abang memberitahukan kalau Bung Ina itu gini apa ekspresi orang tua? Sebenarnya sih apa ya, abang tuh ndak terlalu banyak gitu, cuman yang dipesan kan itu salah satu pesan orang tua juga sih sebenarnya. Apa yang kau lakukan gitu, itu kau harus berani tanggung jawab. Oh gitu. Nah itu Itu kata orang tua pada itu saat udah pesan orang tua gitu kepada abang, dan abang pun menyampaikan itu kepada saya gitu. Jadi apapun tindakan yang akan kau ambil gitu, Ya. maka akan ada konsekuensinya ya. Dan kau harus berani bertanggung jawab Ya, ya, ya. dengan tindakan kau tersebut Ya, gitu. ya, ya. Akhirnya itulah minta tolong abang lah tadi. Akhirnya datang abang, tanda tangan berkas Ya, agar ya, bisa ya, ya. diterima kan. Berjalan tuh 2 minggu. Waktu itu memang programnya memang detoksifikasi 2 minggu Ya, ya. di asrama haji. Detoksifikasi itu apa? Detoksifikasi itu pemutusan zat. Biar sahabat-sahabat tahu. Nah, jadi tentang pemutusan zat. Jadi kadang kan kita yang jadi pecandu aktif itu kan kita make terus nih, Iya, iya, make iya, terus. iya. Ada fasenya nanti saat kita berhenti itu metabolisme kita akan kembali normal lagi. Iya, Fase iya, iya. itulah namanya detoksifikasi, pemutusan zat tadi, pemutusan reaksi zat yang ada di dalam badan kita. Itu Gitu. apa tadi namanya? Detoksifikasi, ya detoksifikasi. Jadi saat itu dari yang waktu itu ikutnya tidak salah saya 27 orang. Pasiennya 27 orang.
Yang lain pada kabur, sisa bertujuh. Alasan kabur tuh apa mereka? Mungkin mereka tidak kuat, mungkin sakau atau suges apa segala macam, karena memang penjagaannya juga tidak ketat. Karena waktu itu berapa lama itu? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, karena memang waktu saat itu memang sukarela gitu, siapa yang mau gitu, nggak ada unsur paksaan, tidak dijaga gitu kan, nggak diawasi gitu kan. Jadi itulah, dari 27 orang akhirnya tinggal 7 tadi nih. Iya. Tinggal 7, dan pihak RSKO sendiri akhirnya berembuk nih dengan para orang tua. Iya. Karena mereka berpikir si anak-anak ini udah bisa melewatin 2 minggu gitu kan. Termasuk orang tua Ina pada Iya, saat itu. saat itu datang. Nah, Ada merasa menyesal tidak orang itu pas datang ke situ? Aduh, kok aku jadi kesini gitu. Kalau nyesal sih nyesal, maksudnya ya Orang tua dibilang, maksudnya. orang tua sih Iya. iyalah gitu. Orang tua ada harus menyesal, cuman itulah bapak selalu menunjukkan wajah tegar dia gitu. Itulah ya orang tua laki-laki gitu kan. Iya. Nah, jadi mereka berembuk gitu, dan orang RSKO itu saat itu nyampaikan ini tidak bisa dilepas nih Pak. Iya. Walaupun programnya udah habis 2 minggu, tapi mereka nih masih masih dalam pengawasan, karena di fase-fase 2 minggu itu, fase detoksifikasi itu, tingkat sugesti pemakaian itu akan lebih kencang kadang. Oh gitu. Iya, karena keinginan untuk memakai kembali itu akan lebih meningkat gitu. Iya. Jadi berembuk mereka nih, para orang tua tadi nih bertujuh, akhirnya dapat satu solusi dari orang tua kawan yang ikut juga. Mereka ada rumah gitu. Oh. Ada rumah yang tidak dipakai gitu kan, rumah ibaratnya adalah fasilitasnya adalah gitu kan, cukup memadai lah gitu kan. Jadi mereka si bapak ini tadi ya menyediakan tempatnya untuk melanjutkan program kami tadi. Siapa ini yang bapak siapa itu? Bapak teman almarhum sekarang. Oke. Sudah almarhum juga kawan saya tersebut. Dari 7 yang masih hidup ya, sisa kami 3 sekarang. Nah, waktu Ina itu ya menjadi pecandu itu ya, dalam perjalanan berapa tahun? Dari jatuh bangun sih, saya jatuh bangun bro. Iya. Dari 2000, dari 98 kan sampai 2003 rehab itu bisa berhenti sekitar 4 bulanan. Dari rehab? Kan langsung masuk rehab tuh 2003 tuh. Itu berhenti 4 bulanan tuh. Kan begitu, karena mau lebaran jadi pada balik nih ke rumah nih masing-masing nih kan. Nah, di situ rupanya trigger factor tadi tuh, salah satu pencetusnya tadi itu kan. Nah, ada rawan sebenarnya fase-fase itu. Jadi apa? Rehab itu tidak menjamin ya orang itu berhenti total. Sebenarnya sih tidak gitu, tidak ada rehab dimanapun yang menjamin 100% orang ini akan pulih, itu tidak ada gitu. Atau malah makin parah, karena saya pernah nonton salah satu bisa podcast, jadi, ya. Iwake, tapi dia bilang saya lebih milih di penjara daripada rehabilitasi. Nah, saya tidak tahu ya. Mungkin Ina bisa menerjemahkan kalau maksudnya apa sebenarnya itu? Begini. Rehabilitasi sebenarnya itu tuh program gitu, membantu kita untuk menemukan program gitu, merubah hidup gitu, pola-pola hidup kita gitu, yang selama menjadi pecandu aktif itu kan berantakan, makan tidak teratur, tidurnya juga tidak teratur, bertanggung jawab sama diri sendiri dan kebersihan diri pun kadang tidak teratur kan. Di dalam program itulah gitu kita mengembalikan dengan value-value yang ada atau dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu jadi memang ada yang bilang sama ya masuk rehab pun nanti gitu ya. Itu tergantung si anaknya sendiri gitu. Kalau memang dia punya keinginan kuat untuk pulih gitu ya kemungkinan alhamdulillah dia akan ketemu jalannya gitu. Cuman kalau memang dari intervensi dari pihak lain atau dia melakukan ini demi orang tua demi itu tapi dalam hatinya sendiri tidak, itu yang susah. Jadi itu sebenarnya tugas konselor itu sendiri gitu. Untuk membuka hatinya, membuka pikirannya, memberi pandangan, memberi motivasi gitu. Memberi option-option pilihan yang akan diambilnya gitu. Jadi sebenarnya ada memang beberapa anak yang sebelumnya di tempat saya ya kemarin, dia awalnya masuk gara-gara pakai lem. Pakai lem kan masuk. Ujung-ujung keluar, sekali masuk lagi udah naik tingkat. Jadi pakai sabu, karena tadi nih dia berbicara atau karena di dalam tempat rehab kan waktu itu saat itu memang
kebanyakan memang pengguna sabu saat ini kan. Dia dengar cerita rasanya seperti apa, jadi penasaran rupanya dia. Nah, sebenarnya dia juga tidak tahu alurnya atau jalurnya untuk membeli di mana kan. Jadi dia ngubungilah satu piran dia nih, satu kawan dia yang sama-sama keluar tadi ini kan. Betul. Akhirnya dia tuh naik tingkat gitu. Ya, oke. Nah, dalam perjalanan Ina itu ya, turun naik itu kan gitu. Terus naik. Pernah tidak berpikir untuk memutuskan berhenti di tengah jalan? Maksudnya, wah ini udah berhenti. Sebenarnya tapi akhirnya gitu lagi. Iya. Tapi pernah. Sering ratusan kali Tim itu tuh. Bahkan mungkin ribuan kali pun ada. Setiap itu tuh karena begitu kita udah mulai kecanduan gitu, ya pikiran kita udah kacau gitu. Udah nggak sinkron hati sama pikiran nih. Hati pengennya udah kasihan bapak, kasihan mama, kasihan ini, kasihan itu gitu kan. Tapi badan yang minta. Badan gitu. yang lagi apa namanya? sakau tadi tuh. Sakau tuh kayak apa sih? Kalau saya analogikan, saya analogikan itu kalau putau ya. Kalau putau, kalau kita megang es batu, genggam es batu kan lama-lama kan ngilu. Iya. Itu dari sini sampai ujung kaki. Badan panas dingin. Kok udah dingin pakai selimut salah kepanasan. Buka selimut salah kedinginan. Oke. Nah, Ina kan punya cerita tuh dari pas awal waktu itu. Yang Ina pikir itu demam, itu gimana? Nah, itu awal saya taunya sakau tuh. Dari yang barang yang banyak tadi, yang 10 gram tadi, make terus-terusan hampir selama 3 bulan tuh rutin setiap hari. Sampai pada akhirnya saya bangun tidur tuh badan enggak nyaman gitu. Iya. Badan, karena itu yang saya bilang tadi, dosis pemakaian putau tuh akan terus bertambah. Semakin rutin kita pakai, dosisnya akan terus meningkat. Iya. Nah, jadi saat itu saya ngerasa bangun tidur, wah ngapa badan enggak enak nih, demam nih kan. Hidung meler nih, saya nunduk gini, ingus netes nih. Udah enggak bisa ditahan, ibaratnya seperti itu kan. Asal nunduk, ingus netes. Jadi kawan nelfon saat itu. Tapi sebelumnya tuh jam 8 kebetulan tetangga samping rumah tuh dokter gitu kan. Saya berobat, dibawa mama dulu tuh kan, dibawa ibu berobat gitu. Disuntik, dikasih obat apa segala macam. Sama dokter tuh balik ke rumah sekitar 1 jam kawan nelfon kan. Ngapa enggak kesini nih, tumben kata dia, biasa pagi-pagi kesini dah gitu kan. Mana saya bilang, saya sakit nih, demam. Buka ketawa. Wah, kau tuh sakau gitu deh. Ngomong lain enggak, saya bilang ya, enggak percaya saya masih enggak percaya nih. Saya pikir saya masih bisa mengendalikan barang itu gitu. Karena mindset saya pikir tadi saya yang mengendalikan ini gitu. Saya pikir yang kayak pakai ganja atau minuman tadi, ya make enggak gitu kan. Rupanya iya ini beda gitu, rupanya barang ini beda gitu. Akhirnya saya bertahan nih masih dengan keyakinan saya kalau saya nih sakit demam gitu kan, minum obat siang tuh kan. Iya. Saya pikir saya bukan gara-gara putau tadi nih kan. Ujung-ujung jam 3 dia nelfon lagi. Kesini lah kau, kata budak-budak dari sini semua nih kata dia kan. Saya demam nih, saya bilang kan, dia bilang, kau potong tangan aku, kalau kau make nih, tadi kau pakai lagi, kalau masih sakit badan kau potong tangan aku. Saya udah mulai ragu loh, benar sudah nih, saya pikir kan, udahlah nanti lalu, saya bilang kan, saya stop telepon, saya mikir, saya masih ingat tuh, buat teh hangat masih kan, masih minum obat tuh, saya berpikir benar atau enggak nih, benar atau enggak. Akhirnya saya paksa kan, pergi ke rumah dia kan. Sampai sana datang ngobrol-ngobrol, langsung disiapkan sama dia, disediakan. Waktu itu belum pandai saya nyuntik sendiri tuh, masih disuntik kan sama dia. Karena awalnya kan pemakaian enggak pakai suntik, langsung pakai pakai ngedrag kalau nama bahasa ininya kan. Nah, dia yang nyuntik kan tuh, emang sepersekian detik itu ingus yang ada di hidung saya yang panas dingin itu langsung hilang, car itu. Seketika itu. Sepersekian detik. Begitu disuntik, dipompa sekali 2 pompa itu langsung ya Allah, baru saya tersandar, ya Allah, wah, saya bilang sakau, ini rupa nama sakau saya pikir ya. Dari situ udah sebenarnya saya berpikir saya harus berhenti, ini enggak bisa kayak gini saya pikir ya. Mulai tuh besok saya coba kurangin dosis, cuman itu tadi yang saya bilang, hati dengan pikiran enggak sinkron tadi kan. Kita udah berusaha, udah berkeringat, tapi itulah ada namanya pikiran adiksi. Jadi itulah pikiran-pikiran yang
di dalam kepala karena ya udahlah makailah badan sakit tidak kuat apa segala macam nih itu entah itu nafsu entah itu setan saya nggak tahu sampai ngomong gitu kan. Oke. Akhirnya pakai Iya. make dah segar. Iya. Besok baru nyesal alah make gini. Kan Ina bilang tadi apa sering mau berhenti kan, Iya, sering. tapi gagal. Nah, pada saat ingin berhenti, pernah tidak curhat ke dengan siapa yang Ina percaya kayak gitu? Sebenarnya pernah gitu, loh. Cuman karena mereka rata-rata mungkin mau membantu gitu. Iya, Cuman iya. mereka tidak terlalu paham mungkin dengan permasalahan kecanduan aku sendiri gitu kan. Iya. Faktornya dari mana, terus apa sih yang membuat sampai terjadi seperti ini Iya, gitu iya, kan. Nah, itu sebenarnya bukan saya tidak percaya gitu, cuman karena mungkin mereka tidak memahami Iya, gitu. iya. Nah, Tapi ada pernah ya. pernah gitu. Jadi saya juga pernah pernah mengikuti satu kelompok, bukan kelompok sih, Komunitas lah. komunitas, Ya, gitu. Di mana itu isinya orang-orang atau mereka yang pernah menggunakan narkoba tapi sudah pulih gitu. Iya. Dari situlah saya akhirnya punya keyakinan gitu kalau pulih dari narkoba tuh bisa kok. Iya. Nah, gitu. Sementara kan saat waktu masih jadi pecandu aktif saya berpikir wah saya udah terjerat, benar-benar susah lepas sih. Iya. Karena segala cara udah saya coba gitu. Keluar kota pernah gitu, ibaratnya bahkan ditangkap di penjara. Pernah itu. Tahun berapa itu? Jadi 2006 gitu. Dari 2006 saat itu kebetulan ku tahu di Pontianak lagi kosong gitu. Yang ada di PAL sana. Iya. Di dekat Kakap. Jadi pergi ke sana. Iya. Pergi bertiga ke sana kan, pergi dapat bahannya, pulang ke sini gitu. Jadi kawan tuh tinggal di daerah Sungai Jawi, antara Sungai Jawi sama Sweetnyo lah gitu kan. Jadi lewat daerah situ ada lapangan bola kosong karena tadi badan udah nggak tahan karena dari pagi dan itu turun cari barang tadi ini kan. Nggak ketemu, siang baru dapat karena nengok situasi sepi. Pakai motor. Pakai motor bertiga tuh. Oke. Nah, jadi nengok situasi sepi, udahlah sini lah. Sebenarnya rumah kawan saya itu di sebelah gangnya gitu. Iya. Cuman karena udah nggak tahan tadi, ya langsung lah belok kan tuh, masuk ke lapangan bola karena memang sepi saat itu kan. Oke. Tengah hari bolong kan. Pakai bertiga, kebetulan saya yang udah selesai duluan. Jadi keluar saya di lapangan bola kan di tembok lapangan bola tuh ada temboknya kan. Begitu saya keluar nengok udah ada warga Iya. Aduh, ini ada apa nih saya? Iya. Udah ditunggu orang, ada yang bawa kayu, ada yang lagi nukang, bawa gergaji, bawa tukul. Warga. Rupanya pas kita masuk gitu kan, diintip sama mereka gitu. Kita lagi make, dibiarkannya ditelepon polisi. Karena gini, info yang saya dapat rupanya itu ada jambret. Ketangkap 3 hari yang lalu di situ. Jadi dipikir Ina itu jambret, bukan karena itu tadi ya. Mereka pikir, warga pikir tuh kami jambret, mau ditangkap dia sekali diintip ya rupa lagi make. Dan dia paham. Apa ada sesuatu dia tahu gitu kan. Oke. Jadi begitu saya keluar langsung tanya mana alat apa Pak, saya bilang suntikan mana deh. Dan itu Ina udah pakai. Udah selesai. Itu memang feeling saya udah memang beda gitu. Karena biasa kan setelah pakai itu saya tuh kalau dulu tuh jarum suntik itu tidak ketinggalan di kantong. Selalu ada, enggak di kantong, di tas sampai 2-3 biji kadang kan. Jadi saat itu memang saya benamkan ke tanah gitu kan. Ke tanah, jadi enggak ada barang bukti lah ibaratnya kan. Saya keluar duluan diperiksa sama mereka enggak ada kan. Tidak ada, tapi mereka melihat gitu kan. Ada tadi kata gini. Kawan saya yang 2 nih enggak tahu. Saya udah tahu kan. Keluarlah mereka. Satu rupanya masih dibawa ada BB-nya di situ. Waduh. Dibawa lah tempat PRT. Rupanya begitu keluar kawan saya yang satu ini ada yang kenal sama dia karena anak yang sebelah dia kan. Nah, itu ada pro dan kontra warga situ. Udahlah, lepaskan, buat surat ini ya perjanjian atau apa ya ibaratnya peringatan lah gitu kan. Di tempat Pak RT kata dia. Kan? Dan waktu itu gimana perasaan Ina udah dikepung kayak gitu? Udah ngedrop langsung. Parno, kacau udah pikiran. Parno langsung. Hilang kan tuh reaksi hilang. Itu takut enggak pernah kan ibarat seperti itu kan. Berhadapan sama massa langsung walaupun enggak dipukul enggak diapa kan, cuma ibaratnya kayak
apa ya, jadi tontonan Iya, orang iya, iya, seperti iya, itu iya, kan. Itulah Langsung akhirnya, dibawa kantor polisi. nah dibawa tempat Pak RT. Oh. Jadi rupanya warga saat itu nelfon ke Polsek Barat. Karena daerah tempat kami itu pakai daerah Polsek kota gitu. Jadi Barat melimpahkan ke kota. Iya, iya, iya. Jadi iya. saat itu warga tuh ada yang nelfon ke Iya, Barat, iya, iya. habis itu bilang kalau kasusnya udah selesai gitu. Udah, ini rupanya warga mereka bilang seperti itu kan. Buat surat perjanjiannya di tempat Pak RT, dibawa ke rumah Pak RT. Rupanya itu tadi Barat tadi udah melimpahkan ke kota dan mereka udah dalam perjalanan. Iya, 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 iya. Nah, jadi masih ada pro dan kontra nih, ada yang nyuruh lepaskan udahlah, nyuruh balik lah kan, ada yang nyuruh tanda tangan dulu, fotokopi, KTP kan. Lagi sibuk-sibuk itu, ujung-ujung datang polisi datang loh. Datang baru Pak RT nyuruh lari. Udah lari lah kita, lari kita. Mana mau lari? Udah polisi udah. Itulah. Gitu yang saat itu tidak tahu masalah terkait hukum narkotika apa segala macam, terus apa pecandu apa tidak tahu saat itu kan masih. Itu masih kuliah ya? Itu udah berhenti. Oh, udah 3 berhenti. tahun saya berhenti itu. Oke. Udah kita tidak tahu kan, ibaratnya kan sebenarnya kan pecandu punya ada hak gitu kan. Jadi undang-undang tentang narkotika pun waktu itu saya masih kena yang lama tuh. Iya, iya, iya. Undang-undang 97 bukan undang-undang 35 yang Iya, iya, sekarang iya. kan undang-undang 35 kan. Nah, jadi udahlah, bawa dibawa ke polsek, diproses lah barang bukti. Nggak ada sebenarnya. Kalau undang-undang sekarang ya memang harus berhak direhabilitasi. Iya. Barang bukti nggak ada kan, cuman alat, jarum sama kantong bekas paketan. Iya. Akhirnya masuk tuh. Berapa lama waktu itu? Masuk 1 tahun. Oh, lumayan 5 1 bulan. tahun. Iya, 1 tahun 5 1 tahun 5 bulan ya? Potong remisi, potong ini itu, ujung-ujung jalankan 1 tahun 3 tak salah saya. Iya, Masya 1 tahun 3 jalan kan. Itulah. Nah, Jalan kan. itu kapan Inak merasakan titik paling rendah? Titik terendah dalam hidup ya. Iya. Maksud titik balik atau titik terendah? Titik terendah maksudnya apa ya? Karena saya pernah ketemu teman Inak juga, si Fulan lah. Pas saya bilang mungkin lusa saya mau podcast dengan Inak. Inak mana bro? Inak kawan kita. Masih hidup kah? Karena dia pikir Inak udah meninggal. Kan saking parahnya pada saat itu pecandu narkoba. Nah, kapan titik itu terasa? Maksudnya, aduh, aku nih bukan manusia nih. Maksudnya seperti itu. Itu sebenarnya udah terasa tuh dari saya mulai itu tadi 2005 2006 Ya, tuh. bahkan saya dengar juga ada selentingan keluarga pun udah apa ya? Udah angkat tangan angkat tangan. seperti itu. Itu Seperti jadi itu. benar-benar ngerasa di titik itu tuh sebenarnya setelah ibu meninggal. Jadi 2008 bapak meninggal gitu kan, itu udah mulai kacau tuh, temen masih ada ibu kan, masih belum kapok tapi niat mau berhenti ada, cuman waktu itu memang ada program dari pemerintah, program metadon, jadi saya waktu itu ikut, sempat bersih selama 8 bulan tuh. Tapi itu tadi substitusi, butalnya tidak pakai, tetap pakai metadon, memang wajib datang ke rumah sakit setiap hari harus minum kan. Udah lama 2010 mama meninggal. Ya, itu udah mulai keluarga udah menyalahkan saya gara-gara bapak nih mikirin kau nih dia meninggal, udah lama mama itu rata-rata mereka udah itu, saya pun tahu gitu ya. Disitulah benar-benar apa ya, maksudnya bukan nol lagi, minus mungkin ke bawah gitu kan. Saya mau ngadu ke siapa saya tidak tahu ya. Kawan-kawan yang positif udah pada menjauh. Sebenarnya sih bukan menjauh, saya yang menarik diri karena malu tadi. Karena malu kan, saya selalu bilang saya udah berhenti bual gini, rupanya bual masih make. Mereka udah mensupport segala macam, akhirnya saya pun masih begitu. Akhirnya mereka kecewa gitu kan. Nah, itulah yang akhirnya dah malah makin dalam. Makin dalam kacau tuh. Benar-benar kacau saya tuh. Walaupun posisi saya udah kerja. 2008 tuh saya udah punya penghasilan sendiri lah, mulai kerja kan. Cuman itulah enggak ada artinya gitu kan, dapat duit bola bukan gajian bukan ini, bala bayar utang lah, itu segala macam kan.
sampai udah pandai macam-macam. Akhirnya pada satu titik itu tadi kawan tadi bilang udah saudara lah gitu, yang saya bilang tetangga saya gitu. Dosa terbesar saya lah salah satunya, selain orang tua tadi membuat orang tua seperti itu, ada satu sahabat yang saya udah anggap saudara itu, yang sebenarnya anak baik-baik, tidak tahu apa-apa gitu. Anak baik-baik yang tidak tahu apa, yang akhirnya saya racun gitu, karena tidak ada kawan lagi untuk diajak patungan beli putau tadi. Akhirnya saya ajak dia gitu ya. Akhirnya dia terjebak semakin dalam juga, sama kayak saya juga gitu kan. Akhirnya itu sakit, meninggal. Udah meninggal. Nah, jadi ada 2 orang di komplek tuh, yang pertama meninggal gitu kan. Itu orang tuanya pun juga sempat menyalahkan saya gitu. Walaupun sebenarnya pada dasarnya bukan saya membela diri ya, memang si kawan saya ini memang udah nakal duluan daripada saya, ibaratnya seperti itu. Yang kan. satu ya. Nah, yang satu yang memang baik-baik. Kalau yang satunya ini memang anak baik-baik, enggak pandai ini itu seperti itu gitu kan, enggak pandai macam-macam. Akhirnya itu sakit, sempat saya kawanin lah, temanin di rumah sakit setiap malam gitu kan. Paginya saya kerja, balik kerja, nginap di situ tuh, kawankan dia sampai pada satu hari sore saya datang ke situ, dia dendak dia. Tapi sebelumnya paginya memang dia udah pengen mau balik gitu, karena ngerasa enggak diperhatikan sama pihak rumah sakit gitu kan. Karena itu balik deh. Jadi besoknya saya ke rumah, pagi itu sempat sebelum turun kerja sempat saya singgah ke rumah, masih ngomong, masih saya kasih support. Sorenya istrinya nelfon, nah si Fulan udah begini nih, kejut saya kan, udah ngomongnya udah melantur nih gitu deh. Ini yang awalnya baik-baik tadi ya? Iya, datanglah saya ke rumah tuh, saya kasih support apa segala macam, masih ngomong, masih nyambung gitu kan. Walaupun ada yang masih sedikit melantur sana sini, tapi dia masih nangkap apa yang saya omongkan gitu kan, dan dia pun bisa menyampaikan apa yang disampaikan sama dia kan. Nah, kebetulan saat itu udah mau azan maghrib gitu, jadi saya izin dulu pulang ke rumah, mau mandi, saya pikirkan mandi dulu, nanti saya sini lagi, saya bilang kan. Belum sampai 10 menit ke rumah, istri nelfon lagi, bilang udah mau tambah parah dah gitu. Langsung situ lagi saya tuh, ke rumahnya lagi kan, kebetulan dekat berapa rumah dari rumah saya kan. Ke situlah memang kondisinya saat itu udah berubah gitu, dari yang sebelumnya saya datang gitu kan. Ngomong udah lebih parah sana sini dah ngomongnya kan. Udahlah, kira saya peluk lah. Jadi adik ibunya, istrinya sama adiknya gitu. Saya peluk, saya bimbing, ngucap, syahadat, saya bilang, saya bilang kan, ngucap. Saat itu tergenggam tangan saya, bilang, berhenti nak, berhenti. Masya Allah. Jadi berhenti, dia minta pesan sama Ina itu berhenti. Aduh, saya merinding benar. Iya, itu yang dibilang sama dia. Berhenti nak, berhenti kata dia. Saya belum ini nih. Karena saya memikirkan dia tadi kan, kau aku berhenti, saya bilang, aku berhenti, kau juga harus kuat nih, kau harus kuat, kita ke rumah sakit lagi. Enggak bisa nih kata dia, enggak bisa kata dia kan. Akhirnya di pelukan saya tuh, meninggalnya di pelukan saya gitu. Itulah akhirnya yang buat saya 2 minggu saya memikirkan hal itu. Padahal ibu, bapak itu dalam pelukan saya juga. Jadi orang-orang yang benar berarti bagi saya gitu rata-rata di pelukan saya nih, rata-rata saya yang membimbing gitu. Kenapa tidak dibukakan gitu, maksudnya kenapa sih sahabat saya seperti ini gitu kan. Dan pada saat itu si sahabat itu orang tuanya tahu kalau tahu karena waktu saya ketangkap pun sama-sama waktu itu sama dia. Jadi mereka tahu kalau ini sumbernya nih. Iya, gitu. Tahu. Sampai saya tidak main ke rumah dia, tempat saya janjian di luar ya sama dia gitu kan, tidak asal saya ke rumah dia, orang tuanya gimana itu, asal dia ke rumah saya juga rumah saya gimana gitu kan. Sempat inilah perang dingin. Perang dingin. Tapi sekarang gimana hubungan dengan mereka? Itu terakhir saya sekarang sih udah jarang ketemu sama ibunya, tapi terakhir itu ibu selalu nangis gitu. Sebelum saya berangkat kemarin waktu rehab, sebelum peristiwa selesai peristiwa itu gitu kan, kalau ada ibunya nyapu halaman, kadang saya suka bersihkan halaman rumah kan,
nangis semua saya. Mm. Dipeluk, saya mungkin teringat Iya, itu iya. kan. Ini dekat rumah sebelahan Iya, ya. iya, Ini tiga memang rumah di memang rumah berat dia. kawan-kawan. Jadi di agaknya saya Iya, dipeluk, iya, iya, iya. nangis. Nggak ada ngomong apa-apa, nggak Iya, ada iya, ngomong. iya, Saya iya. pun ya itu maksudnya salah satu yang buat hati. Iya. Wah, saya bilang. "Gila, Tapi dosa saya sebesar ini." belum juga berhenti pada saat itu. Belum, itu saya itu masih Nah. dalam fase apa ya? Dibilang kontemplasi lah. Iya, Jadi ada iya, namanya iya, set iya. of change atau teoris tingkatan perubahan seseorang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Saya udah memikirkan dampaknya itu, cuman belum bisa untuk berhenti gitu. Iya, iya, Nah, iya, 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 iya. jadi saat itu ibunya tidak marah, tidak ngomel, tidak apa, tidak ngomong apa, cuma datang meluk. Itu hampir 3 kali setiap ketemu. Iya, 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 iya. Peluk aja, dia mungkin mengingat Iya, iya. ini. Dan tinggal yang satu lagi nih yang belum ketemu, yang Itu masih satu. lanjut. Ah. Udah minta maaf. Nah, sang istri tuh saya belum sempat ini, Iya, belum iya, sempat iya. minta maaf. Iya. Jadi 2 minggu setelah dia meninggal itu saya berpikir keras gitu, maksudnya iya saya harus selesaikan ini semua gitu, maksudnya iya saya harus pindah nih, maksudnya ngerubah hidup Iya, gitu. iya, iya. Ngomong lah akhirnya sama bos, saya bilang saya mau merehab, masuk ke rehab lagi nih, saya bilang kan. Walaupun sebenarnya 2012 saya udah pernah masuk ke rehab juga Iya. gitu, ke Lido, ke BNN tuh udah pernah. Balik ke sini langsung Iya, puting iya. lagi gitu kan. Nah, saat itu akhirnya saya memutuskan ya saya harus Iya. stop udah nih, Nah. saya pikir. Kapan tepatnya Ina memutuskan untuk aku harus berhenti total ini? Saat itulah gitu, dalam waktu 2 minggu setelah kawan sahabat tadi itu meninggal. Oke. Saya berpikir macam mana caranya, cari informasi kan, rata-rata kalau rehab di sini kan bayar saat Iya, itu iya, kan. iya. Nah, dengan biaya berapa juta gitu kan, sementara ya saya tidak, jangankan ibaratnya nak ngomong sama keluarga tadi masih tidak percaya, keluarga tidak kan. Berapa harga rehab itu Kalau biasanya? waktu saat itu sih kisaran 3.500.000, Oh, lumayan juga tuh. juga ya, Tahun- per bulan. Per bulan? Per bulan Selama? gitu. Program ada yang 6 bulan. Oh, lumayan ya. Nah, itulah Sekitar akhirnya 18 juta. cari info di Jakarta itu kan ada kawan gitu kan. Akhirnya dia lah yang ngasih jalan. Ya udah, dibilang kau masuk sini. Iya, iya, iya. Masalah makan, masalah ininya biaya itunya gratis, yang Iya, penting iya, rokok iya, ya bayar. Lah saya ketemu ngobrol lah sama bos. Saya titipkan ATM saya, kalau gajian tolong transferkan, tolong beli tiket, saya bilang. Itu tapi masih itu pakau Iya, tuh. iya, iya. Saya masih pakai tuh. Kan masih nunggu keberangkatan tuh. Nggak salah saya sih masih ada waktu seminggu lah Iya, nunggu iya, iya, gajian iya, tuh kan. iya, iya. Itu makin parah tuh, tapi masih berpikir tuh. Maksudnya saya pakai itu sebenarnya untuk menghilangkan pikiran Iya, itu iya. gitu kan, selain sakau sama menghilangin rasa bersalah tadi, itu yang benar-benar apa ya, hancur gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Akhirnya pada hari hanya ya gajian, tiket dibeli kan, datang saya ke kantor kan, dibelikan tiket, dah pergi saya. Pergi, memang masih ada sisa barang waktu itu, udahlah ini terakhir saya make, saya bilang kan, make lah. Kayak di bandara, di WC bandara kan, habis check in keluar saya kan, make, rupa ketinggalan pesawat. Astagfirullah, saya bilang ini Make, masih cobaan. make? Masih make. Ini cobaan apa gini ya Allah, saya ini mau buat baik, saya ini mau berhenti, saya bilang kan, kenapa kok kasih ujian ini aja. Iya, iya, iya. Duit saya tidak ada tadi, saya bilang kan, Iya, saya iya. pikir kan duit sisa gaji 900 tuh untuk biaya hidup lah di rehab nanti di sana kan. Akhirnya saya duduk temen, setelah saya marah sama petugas karena saya tidak mendengar Iya, iya, panggilan iya, iya, nama iya, itu, iya. karena saya pikir tidak sampai mungkin 5 menit. 10 menitan lah Iya, mungkin iya. setelah saya check in tuh kan, keluar ngerokok sambil di WC pakai kan, dia bilang pesawat udah berangkat. Saya marah lah kan, marah-marah. Ada bapak lapor ya ke kantor ini nih, maskapainya nih, kata dia di sebelah nih kan. Pergilah saya lihat pesawat baru. Oh, iya, iya. Baru Aduh, take saya off. bilang nih, Iya, baru iya. take off. Ya ampun, saya bilang semenung saya disitu. Ya Allah, saya bilang ini cobaan apa gini ya Allah, saya bilang kan. Ya ini mau berhenti, saya bilang kan. iya. Capek dah saya nih, saya bilang kan. Akhirnya saya hitung mikro, saya hubungin kawan, Allah saya ketinggalan pesawat, macam mana nih kata dia. Saya bilang kan, duit sisa berapa kata dia. Sisa 900, dah aku belikan tiket, dah aku tutup mata ya kata dia. Aku tutup mata ya, dia bilang. Udahlah, belikan lagi tiket. Tiket belikan lagi.
itu dengan bismillah saya beli gitu kan. Iya, iya. Ya bilang udahlah, saya bilang saya enggak mau tahu karena gini, kalau saya kebanyakan mikir tak akan berangkat saya. Iya, saat iya, itu. iya, iya. Kalau saya mikir nanti alah makan apa ya, rokok macam mana ya, hidup di sana macam mana Iya, ya, iya, itu iya, tidak iya. akan berangkat saya. Jadi saya buang itu semua, saya bilang ya dah, berserah ya Allah, saya berserah ke kau. Iya, iya, iya. Gitu kan. Karena memang niat mau Iya, mau berhenti karena itu udah besar capek ya. tadi kan ya Allah, saya berserah ke kau, tolong temukan saya sama orang-orang baik. Saya pengen baik gitu, saya pengen hidup baik. Iya, 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 iya. Karena saya udah capek kayak gini. Kira udahlah, bismillah, naik pesawat, sampai di sana, kawan jemput, tidur lo di kosan dia, ngomong-ngomong, kebetulan dia salah satu petugas di rehab juga kan. Oh, iya, iya, iya. Di konseling dulu sama dia, dikasih motivasi sama dia. Yalah, saya yakinkan diri Iya. saya kan. Dah, saya masuk pasti. Berapa lama Ina direhab di Jakarta? Jadi saat itu sebenarnya yang gratis tuh 2 bulan Ya, oke. untuk rawat inap. Tapi setelah itu ada nama rawat jalan sebenarnya. Jadi kita di luar tapi harus datang ke Iya, facility iya, itu iya, kan buat konseling lagi, buat nilai apa perkembangan lagi kan. Cuman karena saya jauh kan Pontianak tidak mungkin itu kan. Jadi iya, iya. numpang tinggal lah di situ. Cuman makan udah tidak ditanggung Iya, kan, iya. rokok udah tidak ditanggung. Jadi itulah apapun saya kerjakan ibaratnya gitu kan, apapun keterampilan yang bisa saya lakukan, Iya, saya iya, lakukan gitu kan. Nyuci motor, staf saya kerjakan. Iya, Kebetulan iya, iya. alat ada di sana kan, memang kadang kalau di dalam facility tempat rehabilitasi itu Iya, iya. barang-barang seperti itu tuh ada, maksudnya barang-barang untuk membuat apa ya, yang memacu kita untuk Iya. membuat sesuatu Iya, atau iya, keterampilan tuh kadang difasilitasi Oh, sama iya, mereka iya, gitu. iya. Nah, Supaya diberi sablon kesibukan juga, itu ya. itu kadang ada. Nah, berapa Gitu kan. lama Ina di Jakarta itu? Selesai program tuh 6 bulan. 6 bulan. Nah, Setelah itu pulang. setelah itu belum. Oh, belum. Saya berpikir nih, ini bahaya nih balik Pontianak nih. Oh, Belum iya, kuat iya, nih. iya. Saya mengukur kapasitas diri Iya, nih iya, kan. iya. Ini bahaya nih, belum kuat saya balik nih. Saya bilang kan, masih saya volunteer di sana tuh. Saya bantu-bantu di sana. Walaupun dengan ya si kelasnya lah dikasih sama staf sana kan. Iya, iya, iya. Sampai pada akhirnya ada buka lowongan. Tapi enggak. Sebelumnya kan saya 2008 itu kan pernah di KPA, Iya. kerja di Komisi Penanggulangan AIDS tapi di bagian nafsa Iya, ya kan. iya, iya. Nah, jadi 2008 sampai 2012 saya itu di situ kan. Jadi pas di sana kebetulan ada orang KPAN datang main-main ke tempat itu. Jadi dia mau mengadakan ini penyuluhan ke sekolah gitu. Ketemulah saya sama ibu itu, ibu siapa nama lupa saya itu. Nggak usah sebut lah. Ibu Fulan. Nah, ibu Fulan. Apa ketemulah sama dia kan. Diajaklah saya. Bolehlah yuk kawankan ibu, kata dia, bantu-bantu ibu untuk mengasihkan informasi ini ke sekolah. Iya, 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 iya. Nanti adalah duit transportnya Oke. satu ini dia bilang 170.000. Wah, alhamdulillah nih saya bilang nih bisa gak nih nyambung hidup saya pikir kan. Iyalah, itu saya berangkat terakhir saya berangkat itu keluarga pun enggak ada yang Iya. tahu. Tapi selama itu udah enggak pakai narkoba lagi tuh? Udah, itu udah. Iya, iya, udah oke, memang oke, oke. benar-benar stop gitu. Keluarga tidak ada yang tahu, abang adik saya tidak ada yang tahu. 3 bulan di sana baru saya kasih tahu. Saya di sana kan. Nah, itulah sering bantu-bantu dapatlah itu kan sampai pada akhirnya ada buka lowongan di sekretariat tempat ini, tempat rehabilitasi di sana kan. Ikutlah saya, ikut daftar, ikut tes apa segala macam. Alhamdulillah akhirnya diterima. Cuman ditempatkan di puskesmas, jauh bolak-balik itu kan. Saya jalanin ujung-ujung kurang lebih hampir 2 tahunan. Di Jakarta itu? Iya, di Jakarta 2 tahunan juga, sambil saya kontak lah kawan-kawan yang di sini ini kan, sambil ada chat-chat sama mereka kan. Kebetulan mereka bilang, saya ini mau buka nih, dapat tawaran kata dari salah satu badan pemerintahan kan, bilang mau disuruh buat tempat rehab kata dia. Saya bilang, saya lah juga boleh lah. Aku ikut dengan bantu itu. Boleh lah, nanti lah aku sini kata dia. Gabung ya sini kata dia. Nah, iyalah, saya bilang ngabisin kontrak yang di sana dulu nih, saya bilang kan. Jadi mereka buka 2015 Agustus, tidak salah saya waktu itu. Saya ngubungin tuh waktu itu sekitar September atau Oktober lah kan. Jadi 2016 Maret, 26 Maret saya balik sini langsung ke sana. Langsung ke tempat kawan tuh. Oh, iya. Memang udah buka di sana, udah jalan kan. Jadi ketemulah sama kawan saya itu kan. Oke, dia bilang,
aku kasih kau with condition, kata dia. Karena ini dulu satu piran sama saya atau satu angkatan waktu di Lido sama-sama dia juga kan. Aku kasih kau satu syarat, kalau kau mau bergabung. Apa tuh? Saya bilang kan, kau tinggal di sini, kau nggak usah tinggal di Ini luar. masih di Jakarta nih? Enggak, udah di sini. Udah di Pontianak. Oke. Kau tinggal di sini, kata dia. Di sini ada kamar, ada 2 di atas kosong, kata dia. Bolehlah, saya bilang, karena dia tahu isu saya di rumah tuh enggak ada orang. Iya. Jadi saya ngerasa dia tahu saya kesepian, mungkin enggak ada kawan kan, takut pun kawan-kawan datang kan. Iya. Udah, aku kasih kau waktu 3 hari, dia bilang istirahat di rumah, habis itu kau pindah ke sini, tidur sini, kata dia. Iyalah, saya bilang kan, pagi tuh saya lagi kan. Tada sore udah saya angkut dah baju saya langsung saya ke sana. Nah, sekarang Nggak nunggu sampailah lagi, sekarang ya. Sampai Iya, itu iya. cukup lama tuh. Iya. Dan Setahun dan pertama. selama itu nggak pernah lagi nyentuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sakau pun, Alhamdulillah lewat. kemudian apa, imajinasi pun enggak. Alhamdulillah. Pokoknya Tapi pernah tidak apa selintas gitu datang keinginan yang itu? namanya sugesti itu sebenarnya seumur hidup. Oh gitu ya. Seumur hidup gitu. Seumur hidup pecandu itu sebenarnya ada namanya. Makanya kalau namanya untuk kecanduan itu enggak ada yang kata sembuh itu enggak Iya, ada. iya, Yang ada iya. tuh pulih. Iya. Nah, kita harus tetap menjaga ibaratnya seperti kayak diabetes gitu. Kita harus jaga pola makan nih. Oke. Nggak bisa sembarangan, Oh, sama oke. gitu. Sama juga sama tentang recovery, tentang pemulihan itu nggak ada kata benar-benar 100% sembuh itu Iya, nggak iya, ada. iya. Yang ada pulih. Gimana Oke, kita oke. pola hidup kita gitu kan, gaya hidup kita, mindset kita untuk tetap menjaga Iya. untuk menjaga agar kita bisa tetap pulih gitu. Iya. Tapi yang namanya suges ya ada. Iya, Setiap pecandu mengalaminya gitu. Dan tinggal bagaimana dia bisa tahan atau tidak. Cuman melewati yang itu. buat beda durasi. Mungkin untuk di awal-awal kita berhenti setahun pertama itu mungkin lebih sering Iya. dan waktunya akan panjang. Iya. Kita setengah jam itu rasa keinginan mau make tuh Iya. kadang ngelihat cuaca mendung, Iya. cakung atau orang tuh kan. Nah, itu mulai tuh kan. Oh, Nah, iya. ngelihat ini, ngelihat barang-barang yang apa ya, yang akrab biasa untuk kita make Iya, gitu iya. tuh kan. Iya. Nah, itu tuh kadang ada tuh gitu. Iya. Cuman semakin panjang recovery kita atau pemulihan kita, durasi sugesti itu mungkin semakin Oh, kecil ya. semakin pendek. Oh gitu. Dan lama-lama Lama-lama sepersekian detik. Oke, bangun oke. tidur malah. walaupun memang tidak bisa hilang. sama Iya, sekali. tidak akan bisa hilang. Oke. Cuman durasinya udah jarang, mungkin sebulan sekali Ya. atau 3 bulan sekali, dan itu pun cuma hitungan detik Iya. sekarang. Nah. Pada saat perjalanan berhentinya Ina ya, kan hijrah ya tadi. Hijrah. Dari apa, kebiasaan yang mengerikan tadi ya, ya, kemudian merubah kebiasaan yang Iya. baik kan. Nah, adakah faktor agama juga yang mendorong itu? Iya, salah satu hal terpenting menurut saya itu tadi. Hmm. Salah satu itu tadi religi, maksudnya Iya, iya. faktor agama itu penting sebenarnya. Ada perjalanan spiritual yang Ina rasakan? Sebenarnya saya menjalani pemulihan itu tanpa diiringin dengan spiritual tadi, tanpa kerohanian tadi. Iya. Di awal-awal gitu. Hmm. Saya merasakan kekosongan Oke. di situ. Walaupun saya bersih, saya tidak pakai, tapi tetap ada yang kosong. Itu yang saya cari, apa nih gitu. Yang pada akhirnya mulai saya mengenal, suka jadi pengen apa ya, pengen tahu lagi nih, Iya, iya, mengingat-ingat lagi apa yang diajarkan Bapak dulu. Maksudnya tentang nilai-nilai hidup, nilai-nilai Iya, agama, iya. gimana kita apa ya, menyelaraskan apa maksudnya kehidupan sama orang-orang lain Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, itu yang saya gali lagi. Iya. Oh, saya dulu diajarin Bapak seperti ini loh, berperilaku ke orang lain gitu kan, Iya, ke iya. orang yang lebih tua gitu kan. Nilai-nilai itu yang saya coba gali lagi, nilai itu yang saya coba bangun lagi. Itu balik lagi juga ke agama spiritual tadi. Saya harus perlu, ini penting karena salah satu faktor pendukung pemulihan itu tadi. Agama penting. Walaupun di dalam rehabilitasi sendiri memang ada sholat 5 waktu tetap tidak tinggal Iya, gitu iya, kan. iya. Terus saat ini juga kita sekarang udah mengundang ustadz kadang iya, setiap malam Jumat sama Sabtu pagi tadi nih. Itu di rehabilitasi itu ya. Kita Oke. undang ustadz untuk ngasih tausiah atau Iya, kita iya, untuk iya. kajian apa gitu kan. Itu karena kita memikirkan pentingnya hal itu gitu. Karena di zaman saya hal itu tuh kurang gitu. Iya. Kajian-kajian ilmu tentang Iya, itu tuh dan kurang. karena informasi juga sedikit, Ya. kemudian media juga tidak terlalu banyak ya, internet Iya. juga terbatas waktu itu.
Nah, tadi kan Ina bilang bahwa agama itu penting ya. Nah, adakah pada saat itu berpikir, oh ini mungkin karena barang ini dilarang oleh agama kan gitu, atau mungkin apa ya, haram kan gitu, karena mudaratnya lebih besar kan gitu. Atau juga karena itu akhirnya ini berhenti. Enggak, kalau di awal di awal-awal tuh malah mental, Im. Agama itu ya? Iya, malah mental. Karena aku juga maksudnya pernah ikut kajian masih dalam kondisi sakau gitu. Jadi ya abang waktu itu ngajak kajian, belajar sifat 20 enggak saat itu kan. Kan. Malah mental tuh. Malah mental. Enggak, malah ngerasa udah penuh dah pala nih gitu kan. Nah, itu dia. Tapi pada akhirnya setelah aku menjalani proses pemulihan tadi, mulai tertata perilaku, dirubah dulu, pola pikir dirubah, baru akhirnya aku menemukan tadi ini ada yang kosong tadi nih. Apa nih yang kosong nih? Aku udah nggak pakai lagi, ibarat seperti itu kan. Hidup aku udah lebih baik, tapi tetap ada yang kosong di sini. Itu yang aku cari. Bertanya, belajar, apa segala macam, akhirnya oh iya. Berarti religi ini penting, spiritual ini penting gitu. Karena memang aku bisa di saat ini, maksudnya di tahapan ini, itu tadi ada campur tangan yang maha kuasa nih. Itu yang akhirnya mengingatkan, oh iya, ini tak terlepas dari dia semua. Aku ingat lagi, oh iya, doa aku pertama naik pesawat tadi. Itu makanya aku pikir, oh itu penting itu. Tapi malah di awal-awal tadi tidak bisa tuh. Walaupun dibawa sholat, dibawa apa begitu sakal, udah gitu. Setelah perjalanan. Nah, setelah semua udah mulai tertata gitu, maksudnya sakau udah tidak, gitu kan, pola pikir udah mulai jernih kan, emosi udah mulai stabil, baru tuh udah bisa mengenalin diri, ibarat seperti itu kan. Oh, ada yang kurang nih, apa nih yang kosong nih, apa yang harus aku isi nih di dalam hati nih. Oh ini, aku harus punya agama nih, harus punya iman nih, setidaknya untuk pegangan aku gitu. Itulah akhirnya mulai aku mulai belajar gitu. Mau beberapa orang mulai berani ikut kajian. Lucunya Jim, waktu aku balik, kan lama ini tidak balik ke komplek, kan? Sempat malu dengan orang komplek, tetangga-tetangga itu ya. Karena mereka tahu gimana nih kan, aku selama ini mungkin di komplek gitu kan. Tapi pada akhirnya ya aku beranikan diri, coba lah sholat asar pergi. Pas kebetulan pas aku ke rumah, walaupun aku masih jarang pulang gitu kan, tapi pas balik ke rumah, bersih-bersih rumah, begitu ajan, ya udah aku paksakan sholat di masjid kan, karena dekat 5 rumah ya kan. Pas mereka masih ya aku paham lah, aku bisa memahami seperti itu kan. Masih punya image yang seperti itu, dengan tatapan masih ini dari mana budak ini lama nak mau tiba-tiba datang ke masjid begini apa gini kan. Tapi itulah kesampingan itu ke semua ya aku niat mau ketemu sama ini kok, mau ngobrol, mau curhat kok, bahasa aku tuh aku mau curhat kok sama Tuhan aku gitu kan. Udahlah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, akhirnya ada bapak-bapak tetangga di rumah. Duduk dia selesai sholat tuh di luar masjid tuh kan, gitu aku selesai mau balik dipanggil, sini lo nak, kau lama nak nampak kemana nih gitu. Ditarik lah, ngobrol lah karena tadi aja. Nggak om, mau balik ke rumah. Oh dari mana lama nak nampak nih gitu deh. Aku mau langsung jujur, itu ada perasaan kan. Di lingkungan tetangga udah tahu kok Ina itu pecandu. Tahu. Nah, mereka juga mungkin salah satu orang yang juga sempat menyalahkan aku mungkin akibat bapak mama meninggal atau akibat aku mungkin kan, karena terbiat aku seperti itu kan. Itulah, tapi itulah aku jalanin, maksudnya aku cuek gitu, maksudnya ya aku terus coba berusaha untuk jadi lebih baik. Salah satunya tadi dengan coba untuk apa ya, untuk mengingat Tuhan Allah gitu kan, dengan menjalankan anak dia. Karena itulah mereka tertarik, akhirnya dipanggil, diajak ngobrol, dibuatkan teh, duduklah berempat tuh bapak. Udah akhirnya cerita, ada mau kerja di rehab ini. Oh kata dia, baru panjang ngobrolan. Oh baguslah kata dia, baru nyaman ngobrol. Besok datang masjid tuh udah dengan senyum, dengan enggak lagi pandangan yang
itulah aku udah Mengalahkan. lebih ringan kok, enggak sempat ragu Jim. Iya, iya, Tahan iya. aku kadang keluar dari komplek Iya, untuk iya. sholat itu kan, makanya aku lebih betah di kantor dulu. Jadi itu salah satu sanksi sosial. Ya? Nah itu, ya itu betul sanksi sosial, stigma tadi. Iya, stigma itu yang luar biasa. Tapi itulah, aku pikir ya udahlah, ini memang salah satu hal yang harus aku hadapi gitu kan. Nah, ini mungkin proses juga dalam pemulihan aku, proses juga untuk aku balik ke masyarakat Iya. kan, apapun itu ya. Iya. Terserah mereka, penilaian mereka, mereka punya hak masing-masing. Tapi ini aku yang sekarang loh, gitu. Iya. Bukan aku yang dulu lagi gitu. Masa lalu. Iya itu yang coba aku. Oh ya aku tidak peduli omongan mereka gitu. Dan Ina udah nikah. Alhamdulillah setelah pulih dari kecanduan narkoba tadi, itulah Allah ngasih jalan satu-satu dikenalkan sama istri. Nggak lama prosesnya 2 bulan Jim. Itu kenal di mana kemarin itu? Nggak sengaja tuh waktu itu di aplikasi inilah salah satu chat gitu kan. Sempat respon berapa kali chat, respon nengok, wah ini kayak kerudung, ini kayaknya anu nih kan. Memang aku harus cari yang kerudung. religi ya. Nah, yang inilah gitu kan, karena aku berharap ya supaya ada nih pendamping aku yang mengingatin aku nih. Tahu gitu nanti salah jalan ini. Ya, dari beberapa orang yang cukup dekat waktu itu yang memang 2 orang memang enggak kayak kerudung gitu kan, yang satu nih yang kayak kerudung. Memang yang satu nih yang agak susah sebenarnya kan, yang sekarang. Akhirnya ngerasa yakin, ngerasa apa udah ngobrol. Dia pun karena memang umur juga, faktor umur juga kan. Pacaran malas kata dia. Oh, nikah sih boleh lah. Aku pikir berarti ini nih berarti nih. Langsung tiba-tiba yakin gitu kan. Oke, bilang ya sih waktu sebulan kita mengenal lebih jauh kan, kenal ke keluarga apa kan. Karena kan begini, mungkin sebelumnya aku selalu kalau di dalam bahasa program rehabilitasi itu ada namanya hierarchy of relationship. Jadi ada tingkatannya gitu. Karena kan selama ini yang aku lakukan ini salah gitu ya. Maksudnya ya kenal langsung tiba-tiba mau akrab sama dia tanpa harus kenal sama orang rumahnya, tanpa harus tahu dulu sama hobi sama apa segala macam kan. Sekarang aku menjalani itu. Aku kenal, coba dekat dulu kan, coba akrab dulu sama keluarganya, coba cari tahu seluk-beluk latar belakang keluarganya siapa dan dianya pun siapa. Kalau emang baik, ya udah, baru ke tahap selanjutnya. Akhirnya itulah ketemu, kebetulan orang tuanya enggak ada di sini, yang ada kakak sama abang ya kan. Ngobrol lah, sampaikan niat, alhamdulillah mereka pun buka tangan kan. Waktu Ina pendekatan waktu itu. Ina langsung tahu calon istri itu. Kalau Ina itu latar belakang ini latar belakang. Itu butuh proses sebenarnya Jim. Butuh proses untuk menjelaskan gitu. Karena ada ketakutan sebenarnya. Setelah nikah atau sebelum? Sebelum. Jadi pertama saya tidak menceritakan tentang latar belakang saya dulu nih. Karena saya coba mengenalin karakternya dia seperti apa. Akhirnya saya terbuka. Saya kerja di panti rehabilitasi. Saya bilang, oh kata dia mulai tertarik. Oh kata dia. Belum tahu kok Ina. Belum tahu. Dia belum tahu latar belakang aku juga seorang pemakai ini kan. Udah dekat, akhirnya kan dari kenal jadi dekat kan, baru aku terbuka. Oh iyalah kata dia, wah aku udah mulai curiga kata dia begini-gini ya. Itulah aku punya masa lalu, bilang seperti ini. Terus ke depannya gimana ya, pengen inilah lebih baik lah gitu kan, maksudnya mudah-mudahan kenal sama kau jadi hidup aku jadi lebih baik. Aku bilang kan bantu pemulihan aku juga jadi lebih baik kata aku kan. Inilah kira jujur lah. Dan jujur. Calon istri terima pada saat itu? Alhamdulillah terima. Langsung terima. Alhamdulillah terima. Iyalah. Itu lagi lah aku balik lagi, ini jalan Allah. Iya kan? Betul, karena Jim sempat aku berpikir saat itu cukup lama aku pikir ya umur aku tidak akan lama gitu. Karena banyak kawan-kawan aku yang lewat yang meninggal, termasuk yang berprasangka bahwa Ina udah meninggal. Karena banyak memang, jadi aku saat itu umur aku tidak lama, udahlah tidak usah kawin lah, tidak usah nikah lah gitu kan. Karena aku berpikir waktu itu karena memang udah di titik terendah tadi, hancur-hancurannya hidup, aku pikir tidak mungkin aku nih dekat sama orang, bisa bertanggung jawab sama anak orang itu tidak mungkin. Pokoknya ibaratnya inilah tidak mungkin lah semua bagi aku saat itu kan.
Jadi aku jalanin hidup saat itu ya bangun pakau cari duit seperti itu gitu. Tapi itulah akhirnya Allah berkehendak lain gitu kan. Allah kasih jalan satu-satu, dikasih kerjaan kan, dikasih hidup yang lebih baik, dikenalkan sama pasangan yang sekarang. Ya. Dan itulah nikmat yang akhirnya benar-benar aku syukurin gitu. Kalau dulu Jim, lagi jadi pecandu bangun tidur, hal yang pertama di pikiran aku begitu cek mata gimana bisa pakau hari ini. Sama mau tidur juga Bertu. Walaupun duit ada di kocek, tetap akan terus merasa kekurangan. Tapi benar kawan-kawan. Jadi pertama kali ketemu beliau ini masih kurus ya. Masih kacau ya. 4 tahun atau 5 tahun lalu ya. Itu masih AA. Oh, itu pertama kali setelah kita tamat dari SMP. Jadi 4 tahun yang lalu itu baru ketemu lagi. 5 tahun lah ya mungkin. 2014. 2014. Iya, 2014. Iya, 2014. Itu pun memang saya bukan bertemu dengan beliau. Tapi ketemu dengan teman yang satu. Itu waktu mau buka puasa. Jadi pas kita datang ke lokasi itu, saya lihat lah ini teman juga nih, teman SMP kan. Tapi memang ya saya harus jujur kacau waktu itu. Masih kacau ya. Bahkan ngomong juga enggak nyambung waktu itu. Kurus juga. Kurus sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah gemukan. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu yang saya ingat waktu itu. Maka pada saat sebelum podcast ini kita juga ketemu ya 2 hari yang lalu ya. Kaget juga sih, alhamdulillah gemuk sekarang. Ini udah turun udah Jim? Iya. Gara-gara istri melahirkan kemarin 2 kilo turun. Oh, baru melahirkan ya? Tidur kurang segala macam kali timbang badan kemarin di kantor. Ya lah udah 66 dah. Kalau enggak kan 69, 68 kan. Sekarang udah 66. Masya Allah bilang nih. Jadi kacau nih. Berapa hari? Berapa umur baby berapa hari? 3 minggu, 3 minggu 2 hari. 3 minggu 1 hari lah. Perempuan? Alhamdulillah laki-laki. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi beliau sekarang udah jadi seorang bapak. Nah, sekarang itu jenis apa sih nak yang beredar, yang sering banyak? Sekarang sih trennya ya masih sabu sebenarnya. Sabu ya. Sebenarnya masih sabu. Walaupun ada alternatif yang lain ya. Ada jenis-jenis. Makanya murah-murah. Yang nggak tahu kalau di Pontianak ini udah masuk atau belum ya. Tembakau gorila itu udah ada. Saya dengar sih kayaknya sih udah ada lah gitu. Itu juga ada kandungan itu? Itu malah lebih bahaya gitu menurut. Apa tembakau? Tembakau gorila. Jadi dia tembakau sintetis gitu, dicampur cairan apa gitu yang reaksinya mirip ganja, bahkan lebih parah dari ganja. Gitu. Ganja kan memang murni kan dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan kan, tapi kalau ini tembakau dicampur cairan apa kita nggak tahu bahan dasarnya, proses kimianya seperti apa, disemprot gitu kan. Jadi dijual per linting. Itu jualnya online. Itu yang online. Tren, berarti ke online itu kan Bandung, mudah-mudah terjangkau, mudah terpantau. Apa enggak ngeri? Kalau di Pontianak kemarin 2017 sempat saya dengar info dari kawan juga gitu, udah sempat masuk karena dia juga udah beli gitu. Dia udah beli barang itu gitu. Jadi memang saya pikir ya udah ini. Cuman waktu itu memang dia beli secara online, belum ada bandar yang langsung menjual, itu belum ada gitu. Dan itu memang komunitasnya berbeda karena begini, kadang komunitas pecandu ini beda-beda. Ini grup Utau, ini grup Sabu, ini grup Ganja gitu. Memang ada penikmatnya masing-masing gitu. Nah, bagaimana yang kratom? Karena saya kratom ini apa ya? Kontroversi ya. Ya, kalau saya sih tidak setuju gitu dengan beredarnya kratom itu. Alasannya gimana? Karena menurut info dari BNN. Ya, karena kan Ina kan orang pengalaman ya soal itu. Sebenarnya bukan pengalaman, banyak ilmu yang saya dapat, maksudnya banyak informasi dari kadang ada pertemuan dari BNN atau pertemuan dari apa ya, dari Ikatan Konselor Indonesia atau dari pelatihan tentang kurikulum, tentang penanganan, tentang apa korban rehabilitasi. Itu kan kadang kita bertanya gitu, kratom ini termasuk apa sih gitu kan. Jadi saat itu info yang saya dengar memang di kratom sendiri itu sebenarnya ada turunan zat gitu yang hampir mirip dengan opium atau dengan
heroin tadi. Iya, iya, iya. Jadi zat itu ya zat adiktif juga yang bisa buat ketergantungan juga. Yang walaupun memang sifatnya tidak sekuat heroin itu sendiri gitu. Jadi saya berpikir gitu, apapun zat yang mempunyai sifat adiktif atau yang mempunyai sifat ketergantungan, kecanduan, hasilnya tidak akan baik. Iya, iya. Makanya saya kurang setuju sama kratom itu, karena memang saat ini belum ada uji klinis yang benar-benar ya. Kemarin sempat keluar tuh dari BNN tuh. Kan yang melarang gitu kan. Oh iya, iya, iya. Ujung-ujung direvisi oleh kita nggak tahu lah yang akhirnya jadi digolongkan dari jadi jamu-jamuan. Ya, Aduh. saya nunggu juga sebenarnya kemarin itu. Senam jantung juga saya sebenarnya. Karena saya berharap wah ini harus dilarang nih kan gitu. Iya, Tapi ternyata jamu-jamuan maksudnya. Kok di Malaysia sih udah dilarang ya dari tahun 2003. Sama sebenarnya kayak mushroom. Mushroom tahu? Jamur. Iya, iya, iya. Jamur tai sapi itu kan yang tumbuh di kotoran sapi itu sebenarnya ya sama gitu. Bisa mengakibatkan halusinasi juga gitu kan. Kalau di Jawa sih sering orang yang pakai itu tuh banyak gitu. Ada kan. pengalaman soal kratom itu yang entah pasien. Kalau kawan sih ada gitu. Kawan ada yang memang Yang katanya di Singkawang itu? Yang di Singkawang dia juga dia sebenarnya mantan pengguna nafsa juga gitu kan, mantan pengguna narkoba. Akhirnya itu tadi tuh coba kratom gitu kan. Lama kelamaan walaupun tidak drastis gitu, tidak sedrastis putau atau sabu tingkat kecanduannya, cuman perilakunya berubah. Oh. Perilaku seperti apa jadi itu? berubah. Jadi ya malam tidur pun sudah tidak ini lagi, tidak teratur lagi gitu. Terus setiap aktivitas juga harus minum itu dulu, kratom dulu gitu kan. Kan enggak beda jauh kayak kita menggunakan sabu atau putau tadi. Mau ngapa-ngapa harus pakai dulu nih biar bisa kerja, biar bisa beraktivitas gitu kan. Saya melihatnya seperti itu gitu. Dan si kawan ini sudah seperti itu gitu. Mereka harus mau nongkrong juga harus itu, mau lebih santai, mau lebih asik juga harus pakai itu. Iya. Kenapa sih? Saya pikir kan seperti itu. Berarti kan ada hal yang membuat dia asik nih menggunakan ini nih. Nih kan kalau enggak pakai itu gelisah atau keringatan apa segala macam kan. Dari situ saya melihat oh ini berarti betul menurut kajian dari BNN kemarin, berarti betul memang ada tingkat adiktifnya itu ada walaupun rendah, prosesnya tidak secepat putau atau secepat sabu ketergantungannya, tapi ada di situ. Kita nggak tahu dampaknya seperti apa untuk belakangnya kan. Kalau terus dipakai, karena yang memang uji klinisnya belum ada kan, kita belum tahu kan seperti apa efek samping ke depannya dengan takaran yang kita tidak tahu. Kadang kan orang main Iya. Ada teman saya juga ngalamin itu. Karena dia bilang awal-awal itu sesendok makin. Bahkan ada sekarang makin sering satu hari sampai berapa gelas-gelas dia minum kan. Berarti itu kan ada sesuatu nih. Iya. Karena ada juga si Fulan lah kan gitu. Bilang ke saya, sekarang kami tidak mabuk arak, mabuk kratom. Iya. Seperti itu. Ya mungkin seperti heroin juga dulu kan. Kan itu untuk obat. Ya heroin kan kalau sejarahnya yang saya tahu, saya baca dulu itu diproduksi untuk obat batuk gitu. Ada perusahaan besar kan, Bayer itu kan perusahaan besar kan. Tapi pada akhirnya orang banyak menyalahgunakan gitu kan. Malah jadi untuk mabuk ujungnya kan. Jadi Bung Indah tidak setuju soal kratom ini? Tidak setuju. Saya keras tidak setuju karena yang sifatnya pun itulah tadi, saat satu barang atau satu apapun yang mempunyai sifat adiktif, saya yakin akhirnya akan merusak. Iya. Walaupun ada proses, ada jangka waktu, tapi tahapan akhirnya pasti akan itu juga yang dikhawatirkan oleh pakar-pakar kesehatan di luar itu, termasuk juga di Malaysia. Iya, Malaysia ada keluar ya itunya ya. Itu dari tahun 2003, kemudian tahun 2016 juga seperti itu. Karena memang ada manfaat, tapi karena ada zat itu, nah dikhawatir mudaratnya itu ke depan akan lebih besar, seperti itu sih. Nah, pengalaman yang paling miris mungkin selama kerja di rehabilitasi itu nanganin pecandu-pecandu itu.
Yang miris sih sebenarnya sih enggak ada ya. Maksudnya malah di situ saya mendapatkan kekuatan gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. bercermin kepada mereka-mereka gitu. Salah satu hal yang memacu saya buat bekerja di situ yaitu tadi saya coba apa ya, membantu mereka-mereka yang masih bermasalah gitu. Dengan mereka datang, dengan mereka ngobrol sama saya, menceritakan permasalahan pemakaiannya, itu mengingatkan saya Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya, saya seperti kau nih. Seperti inilah saya kalau pakai lagi nih. Sangsut lagi lah nih seperti ini kan, tetaplah gini. Itu yang akhirnya membuat kekuatan dari saya. Iya, 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 iya. Makanya saya selalu senang gitu Iya. kalau ketemu sama klien-klien baru tuh ada perasaan ibaratnya model kayak kita ngecas HP lah gitu kan, yang baterainya udah agak low Iya, kan, iya, tapi iya, melihat situasi ditemukan sama Iya, seperti iya, itu, iya, iya. itu akhirnya mengingatkan saya, oh tujuan saya ini harus tetap pulih, Iya, iya, karena proses pemulihan seumur hidup. Iya, betul, betul, betul. Saat kita meninggal itulah proses pemulihan saya selesai. Iya, Tapi iya. selagi nafas masih ada, selagi badan masih bisa ini, Iya, iya. saya masih terus berjuang Iya, iya. untuk terus pemulihan. Dan malah senang ya ketika kerja di rehabilitasi itu. Iya, ada senangnya, ada Iya, duka. iya. Paling dukanya itu ya kadang apa ya, melihat apa ya, pasien-pasien yang kadang orang tuanya kadang apa ya, datang dengan berurai air mata Iya, itu. iya, iya, iya. Itu yang agak menyentuh hati kadang. Iya. Alah, Ya untung seperti orang inilah. tuanya mampu ya. Kalau orang tua mungkin dalam Iya. segi ekonominya kurang dan itu yang lebih membebankan pastinya kan. Iya, betul. Udah anaknya seperti ini ekonomi kan bayar kan di situ? Ada yang seperti Iya. itu tuh. Kadang itu yang kadang kita harus mengambil apa ya, keputusan yang kadang di luar apa Ya, ya? pernah ada anak mungkin yang kecanduan di situ, direhab di situ, kemudian kan harus bayar tuh Ya, Bung Ina. banyak Ya, juga kemudian orang tuanya kondisinya tidak ekonomi mampu. tidak mampu. Iya, itu keputusan tersulit kadang yang harus diambil oleh pimpinan. Kadang kita harus ngelapor dulu. Iya, iya. Tapi hal itu benar-benar harus kita assessment dulu. Maksudnya kita screening ini benar-benar tidak mampu atau bohong-bohong atau apa segala macam. Kadang kan orang ngakunya ya mampu, ngaku enggak mampu Iya, seperti iya, itu iya, kan. iya, iya. Tapi harus kita screening dulu, baru nanti pimpinan yang memutuskan. Udahlah, dia mampunya berapa gitu. Iya, Karena iya, memang sebenarnya rumah rehabilitasi yang tepat saya bekerja ini dibuat sebenarnya memang untuk membantu mereka gitu. Iya, 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 iya. Membantu mereka-mereka yang memang bermasalah, yang memang tidak mampu gitu kan. Tapi kalau buat mereka yang mampu, kadang kita subsidi silang. Mereka pakai biaya yang standar, tapi kita alihkan ke mereka yang tidak mampu. Iya, 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 iya. Jadi ada subsidi silang buat mereka Oh, gitu. seperti itu. Selain itu juga kadang kita kerjasama. Dan mereka setuju soal itu. Tahu kadang Tahu, mereka oke. setuju gitu. Kita kan kadang juga ada bantuan atau kerjasama sama Kementerian Sosial Iya, juga. iya, iya, iya. Jadi dengan standar harga yang seperti ini, yang segini gitu kan, dengan adalah bantuan dari Kementerian Sosial, kita potong lah Iya, iya, sesuai iya. anggaran yang dibagi, yang dikasih sama itu. Nah, itulah. Cuman itu tadi kasihan kadang kita pas kuotanya udah habis, kuota untuk membantu Iya, iya. tadi ini kan udah habis, kebetulan udah penuh kan. Nah, untuk membantu mereka yang duluan datang mungkin kan, datang si orang nih nggak mampu, aduh macam mana kita mau bantu, sedangkan takutnya nanti malah Iya, iya, iya. yang gimana gitu kan. Nah, itu yang kadang sedihnya di situ gitu, sedangkan orang tuanya memang Tapi jalan itu jalan keluarnya gimana biasanya? kadang itu saya serahkan ke pimpinan. Oh, Kadang gitu. pimpinan tutup mata, udahlah bismillah ya gitu Iya, niat iya, kita iya, pokok iya. bantu Iya, gitu betul, dia betul, kan. betul, Nah, iya, niat kita bantu sebisa kita, selagi dia berkomitmen untuk pulih, Iya. kita bantu. Itu yang penting ya. Nah, tapi kalau dia tidak mau, Hmm. itu ya udah Iya, iya, sebulan iya, atau ya kita iya. balik kan, Iya, gitu. iya. Karena ya akan sia-sia gitu Iya, kan. betul, betul. Tapi kalau dia terus berkomitmen, itu yang mungkin malah bisa kita free kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena kita akan mengumpulkan orang-orang ini nih kan, yang dengan harapan ya agar dia bisa bantu yang Iya. orang-orang yang lain juga ke depannya seperti itu. Nah, oke Bang Ina. Pesan terakhir untuk kawan-kawan. Pesan apa? Jangan sampai inilah apa? Singgah.
Sebenarnya simpel gitu. Iya, iya. Apa yang dikatakan pemerintah tuh benar gitu. Narkoba tuh sekali terlilit susah tuh berkelit. Itu betul, itu bukan buat. Ya, pegang ini Bu. Ini pegang ini Bu. Biar enak. Nah, jadi apa yang sebenarnya disampaikan oleh pemerintah itu tuh benar terkait masalah narkoba gitu. Maksudnya yang ada slogan yang bilang narkoba sekali terlilit susah berkelit, itu betul. Itu bukan omongan buah itu. Karena saya mengalaminya gitu. Saya pernah menertawakan slogan itu gitu. Wah, ini bohong nih slogan ini gitu. Tapi pada akhirnya ya saya susah untuk berkelit gitu. Saya susah untuk terlepas dari jerat lingkaran narkoba itu sendiri itu. Tapi alhamdulillah saat ini saya bisa clean, saya bisa bersih semenjak 2014 akhir sampai dengan sekarang. Alhamdulillah buat teman-teman juga yang telah mendukung, mensupport pemulihan saya. Ya alhamdulillah berkat jalan Allah yang dibagi ke saya gitu. Satu pesan buat kalian yang masih make, yang masih memilih hidup sebagai pecandu, cuma 3 hal: penjara, rumah sakit, kuburan. Iya, tidak ada hal lain. Iya, betul. Tidak ada hal lain kalau Anda masih memilih jalan hidup sebagai seorang pecandu. Ingat, penjara, rumah sakit, kuburan, tidak ada hal lain. Tidak ada akan rumah tangga yang harmonis kalau kau masih make gak. Tidak ada yang kerjaan yang akan baik-baik saja kalau kau masih make gak. Itu tidak ada. Semua akan berantakan. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan, obrolan sangat menarik ya, panjang. Banyak pindah-pindahnya juga. Saya minta maaf karena ini di ruang terbuka, kadang panas jadi kita harus pindah. Tapi obrolan kita sangat menarik. Semoga ini menjadi mengandung ilmu, keilmuan, informasi juga buat kawan-kawan bahwa ayo jauhi narkoba dan dekati agama supaya hidup kita berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Ya buat kawan-kawan yang akan menyambut puasa pada esok hari, selamat berpuasa. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya di Sahabat Hijrah James. Oke? Dengan bintang tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.